Oke, baik. Saya lanjutkan penggunaan fungsi logika if, gitu ya. Di fungsi logika if ini kita nanti akan bertemu dengan kondisi sebenarnya. Jadi sering kita dihadapi dengan beberapa kondisi. Jadi minimal kondisinya logika if itu minimal harus ada dua, ya. Jadi minimal kondisinya harus ada dua. Nah, di sini saya contoh, ini saya hapus dulu. Contoh, saya ada dua kondisi. Saya sampaikan di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah merah, itu berarti aksinya adalah berhenti. Sedangkan untuk hijau, aksinya adalah jalan. Ya. Nah, jika melihat dari kondisi if, jika jumlah kondisi gitu ya, kita menentukan dulu berapa jumlah if yang kita akan gunakan dalam rumus, gitu ya. Kalau kondisinya dua, berarti rumusnya adalah dikurangi satu dari jumlah kondisi. Ya, menentukan if itu adalah jumlah kondisi dikurangi satu. Contoh, kondisinya dua, jadi if-nya hanya satu, gitu ya, karena jumlah kondisi dikurangi satu itu adalah jumlah if-nya. Oke, kemudian kalau saya tambahkan di sini ada kondisi yang baru, yaitu kuning. Waspada, saya sampaikan bahwa kalau kuning nanti kamu harus waspada. Berarti sekarang kondisinya ada tiga. Berarti kondisi dikurangi satu, berarti jumlah if-nya adalah dua. Seperti itu. Gitu ya. Sedangkan untuk rumus if-nya sendiri, gitu ya. Rumus if sendiri itu ini adalah if logical test, ya. Jadi logical test, kemudian bernilai benarnya apa dan bernilai salahnya apa. Itu adalah rumus fungsi if. Nanti kita contohkan satu if dulu, baru if-nya if berjenjang, if di dalam if istilahnya, seperti itu, atau lebih dari satu if. Nah, di sini saya tambahkan catatan, logical test itu wajib menggunakan ekspresi. Jadi kalau tadi Anda lihat di bukunya, ada fungsi penggunaan dari ekspresi, lebih kecil, sama dengan, lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, ada beberapa ya. Kalau saya bisa tambahkan di sini sebenarnya Anda bisa gunakan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini ekspresi yang wajib digunakan ketika Anda di logical test. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jumlah if ditentukan dari banyaknya kondisi dikurangi satu. Kondisinya sekarang sudah ada tiga, yaitu kuning, aksinya adalah waspada. Berarti jumlah if-nya yang tadi saya sampaikan, kalau kondisinya ada tiga, dikurangi satu, berarti if-nya ada dua. Oke, jadi di kondisi logika if dengan satu if gitu ya, dengan dua kondisi ini caranya kita bisa masuk di insert function. Jadi di insert function kita klik, kemudian kita cari ya, kalau nggak ada ya, kalau sudah ketemu if di double klik. Nah, ini sudah tertulis di sini. Otomatis kita ada dialog box di sini. Ada logical test, kemudian ada value if true dan value if false. Caranya gimana gitu ya? Caranya adalah kita uji yang di sini. Kebetulan saya ngetiknya di B10. B10, apakah B10 wajib pakai ekspresi? Kita menggunakan ekspresi yang sama dengan. Apakah B10 sama dengan, saya tulis di sini, hijau, pakai petik karena fungsinya string, ya. Kita fokus di sini, nggak usah fokus di, loh ini merah gitu kan, nggak masalah gitu ya. Di sini sudah menentukan false. Kenapa false? Karena B10 itu adalah merah. Apakah merah sama dengan hijau? Dia pasti false. Karena nggak sama. Tapi kita fokusnya jika hijau, berarti bernilai benarnya apa? Adalah jalan. Dan bernilai salahnya, ya, jika false berarti dia berhenti. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat logical test di sini dan hasilnya gitu ya. B10 apa? Merah. Merah, apakah merah sama dengan hijau? Enggak, false. Berarti yang dieksekusi yang mana? Yang false. False berarti apa? Dia berhenti. Dia di sini hasilnya adalah berhenti. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Oke.
kemudian saya lanjutkan lagi ketika saya menambahkan satu kondisi lagi, yaitu kondisi kuning, gitu ya. Saya punya 3 kondisi. Kuning adalah aksinya adalah waspada, gitu ya. Nah, saya kasih border, gitu ya. Nah, setelah kondisinya ada 3, berarti kan if kita harus bertambah, ya. Jadi kondisinya 3 dikurangi 1, berarti if-nya ada 2, gitu ya. Nah, gimana rumusnya? Ini saya hapus dulu, gitu ya. Kemudian saya klik insert function, if, gitu ya. Nah, di sini if. Nah, saya mau uji di sini. B10. Mana dulu kita boleh ambil dari sini, ya. Kalau kuning dulu boleh Pak, boleh, nggak ada masalah. Kuning dulu. Kuning, kalau kuning kita fokus di sini. Kuning hasilnya apa? Bernilai benarnya adalah waspada, ya. Kita mau nambah if lagi di sini. Pastikan ketika mau nambah if, kursor Anda di false. Nah, kursornya di sini, baru kita arahkan ke kiri atas untuk membuka dialog. Ini kok nggak kedengeran? Ya, jadi kita klik di sini, kemudian saya tambahkan if lagi. Pastikan di sini, if, dia akan buka dialog baru lagi. Anda lihat di sini, ada if baru lagi. Nah, di logical test kedua, kita ambil lagi B10, sama dengan, sekarang apa? Merah contoh. Kalau merah, bernilai benarnya merah apa? Bernilai benarnya merah adalah berhenti. Jika bukan merah dan bukan kuning, maka karena if-nya cukup 2 saja kan, 1, 2, berarti dia adalah jalan. Kita klik oke. Kita geser ke bawah. Saya tambahin di sini ada kuning. Kuning. Kita geser ke bawah adalah waspada. Oke, gitu ya. Jadi kalau if di dalam if atau if-nya ada lebih dari 1. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi logika AND dan OR. Nanti kita bisa gabungkan dengan logika if yang tadi, gitu ya. Di kondisi AND dan OR itu ada 2 kondisi, gitu ya. Jadi ini kalau kita kondisi pertamanya benar atau terpenuhi, ya kondisi keduanya terpenuhi, logika AND-nya apa, gitu ya. Kondisi pertamanya terpenuhi, kondisi keduanya tidak terpenuhi atau false, gitu ya. Kemudian logika OR-nya apa? Nah, penjelasannya adalah kondisi AND itu, logika AND itu harus kedua kondisinya atau berapapun kondisinya, harus semuanya bernilai benar atau true. Jika kondisinya OR, gitu ya, logika OR itu jika salah satu kondisi saja bernilai benar, maka dia akan bernilai true atau benar. Ya, jadi kalau kita di sini logikanya adalah jika kondisi pertamanya true, kondisi keduanya true, maka logikanya adalah true, gitu ya. Kemudian jika kondisi pertamanya true dan kondisi keduanya false, berarti dia false. Jika kondisi pertamanya false dan kondisi keduanya adalah true, maka dia false. Nah, kemudian jika kondisi pertamanya false dan kondisi keduanya false, maka dia nilainya adalah false. Nah, kenapa? Karena kondisi N itu harus kedua kondisinya harus bernilai benar. Sedangkan logika OR, jika salah satu saja dari 2 kondisi ini, salah satunya bernilai benar atau true, maka dia bernilai benar. Kalau true sama true, berarti dia juga akan true. Sedangkan untuk true dan false, ya dia juga bernilai true. Kalau false dan true, gitu ya, dia juga bernilai true karena salah satu kondisinya bernilai benar. Kalau false dan false, dia akan bernilai false. Gitu ya. Oke. Nah, contoh kasusnya adalah seperti ini. Di logika AND, ya, dalam kondisinya adalah jika cuaca cerah dan hari Minggu, gitu ya, saya bold yang dan, gitu ya, dan hari Minggu. Dan hari Minggu maka kursus berjalan, gitu ya.
Sedangkan untuk logika OR-nya, jika cuaca cerah atau saya bold yang atau, gitu ya, maka kursus berjalan. Jadi ada dua kondisi, dengan logika AND dan logika OR, seperti itu. Oke, sekarang kita akan gabungkan logika AND dengan logika OR, gitu ya. Hari ini cuacanya adalah hujan dan hari Minggu. Kita masukkan dalam logika OR. Cara penulisannya gimana? Rumusnya kita masukkan pakai logika if, gitu ya. Nah, kita masukkan di sini N, ini ya, di N itu kita masukkan di uji jika cuacanya B28 sama dengan tadi yang di atasnya, ini ya, cerah, kita tulis di sini cerah, koma, kemudian harinya adalah hari sama dengan minggu, ya, ini ya. Cerah dan minggu, ini ya, cuaca cerah dan hari Minggu, maka bernilai benarnya apa? Kursus bisa kursus. Kalau kedua kondisinya ini tidak terpenuhi, maka dia akan libur, tidak kursus. Ya, saya klik OK. Jadi logikanya, apakah hari ini cuacanya cerah, enggak hujan? Berarti di logika N-nya sudah tidak terpenuhi kan? Berarti ini false. Harinya benar, true. Berarti dia apa? Berarti dia false. Ya, tidak ada kursus. Kita copy ke bawah. Kalau cerah, hari Sabtu gimana? Apakah cerah? Cerah berarti true. Kondisi pertamanya benar. Kondisi keduanya bukan hari Minggu, hari Sabtu. Gitu ya, salah, true, false, berarti logika N-nya adalah false, berarti dia libur. Sedangkan untuk kasus yang ketiga, cuacanya cerah, gitu ya, berarti benar, true, hari Minggu, true juga, kondisi keduanya benar juga, berarti dia bernilai true atau benar, artinya dia kursus, seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke logika OR. Kalau logika OR berarti adalah ketika salah satu kondisinya terpenuhi, gitu ya. Jadi kita masukkan di sini, ini logika OR. Jika cuaca cerah atau hari Minggu, maka kursus berjalan. Ya, atau kita masukkan di sini sama dengan if, saya pakai fx saja, kemudian if, logical testnya saya masukkan OR, kemudian B28 sama dengan cerah, ya, kemudian C28 sama dengan minggu, ya, pakai logika OR, pakai petik, bernilai benarnya apa? Berarti kursus. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi keduanya, berarti isinya adalah libur. Kita klik OK. Oke. Ya. Saya copy ke bawah rumusnya. Bentar, ada yang. Oke, saya tambahkan lagi di sini ya. Ini kursus semua, saya tambahkan lagi hujan Sabtu yang kedua-duanya tidak terpenuhi, maka dia akan libur di logika OR-nya. Seperti itu. Oke. Ya, fungsi logika AND dan OR dengan kombinasi rumus if.